Allah menginginkan kita menjadi penghuni surga. Allah nggak menginginkan kita masuk neraka. Apa buktinya? Apa buktinya Allah menginginkan kita masuk surga? Nggak menginginkan kita masuk neraka. Apa buktinya? Buktinya diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153 misalnya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Kata Allah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subulah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti akan tersesat dari jalannya. Jadi jalan Allah telah menunjuki kita jalan ke surga. Allah larang kita ikut jalan-jalan yang tidak jelas. Allah telah tunjuki jalan ke surga. Makanya selalu kita berdoa ketika setiap salat, apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir. Cuman masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ciri-ciri jalan yang lurus itu apa, ya kan? Karena nggak tahu makanya kita putar-putar, nggak tahu jalan ke Lambaru. Udah sampai ke Loknga, putar-putar udah sampai ke Loknga. Kenapa sampai ke Loknga? Karena nggak tahu jalan ke Lambaru. Maka bilanglah, Lambaru itu jauh kali ya, 2 hari baru sampai. Bukan jauh, dia yang tak mana-mana. Ya. Kalau begitu apa ciri-ciri jalan yang lurus? Nah, ini saya kasih tahu. Yang pertama, ciri-ciri siratal mustaqim itu, sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih atau hasan. Apa tadi? Sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis yang sahih atau hasan. Banyak ayatnya. Atiullaha wa atiur rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan taati Rasul. Jika berpaling dari keduanya maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Atiullaha wa atiur rasul. Banyak. Paham ya? Nabi juga mengatakan taraktu fikum amraini, dalam riwayat nanti katakan syai'ani in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal. Jika berpegang teguh pada 2 hal tersebut tidak akan sesat selama-lamanya. Ini Nabi yang jamin. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, kata Nabi. Kalau kalian hidup pada suatu masa, kalian akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Semua mengaku benar. Maka pada saat itu kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdin min ba'di tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajiz. Pada saat itu berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Peganglah erat-erat sunnahku itu, gigit dengan gigi geraham. Itu cirinya. Nah, kalau itu apa tugas para ulama? Kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad. Jadi tugas ulama sebenarnya membawakan ayat dan hadis yang sahih tadi atau hasan kepada kita dan menjelaskan kandungannya, bukan membuat ajaran-ajaran baru. Paham? Jadi kalau ada bicara agama, oh ini nenek moyang pegah, jangan pegah, itu tolak aja. Apa kau nanya, jangan, kau nanya namanya bertengkar lagi kan? Ada kan orang, kenapa begitu? Oh, orang zaman dulu bilang, nenek moyangku orang pelaut, gemar gemuruh di masa muda. Nah itu proses sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Qala walau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah,
Mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jangan beli jarum malam-malam hanya apa pula? Kahana kadang-kadang orang jamun pegang. Apa pula pasal jarum malam dengan enggak aja. Ada hubungan. Percaya seperti itu syirik hukumnya. Jangan duduk di ambang pintu nanti enggak dapat jodoh. Apa pasal pula pintu dengan jodoh? Anak-anak sekarang sudah cerdas, dia protes orang tuanya. Nah, yang kekah anak kadang orang jamun begah, orang jamun dalilnya. Yang seperti ini hati-hati. Nah, itu yang pertama dari apa? Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadisnya yang Nabi yang saya baca. Yang kedua, kenapa perlu ada yang kedua? Kadang-kadang aliran sesat juga mengambil ayat, ayatnya benar, hadisnya sahih. Apa yang salah? Maknanya diselewengkan. Nah, itu misalnya kita lihat ya. Contohnya aliran Isa Bugis, itu ayat Al-Quran habis diselewengkan bagaimana acuan-acuan. Jadi mesti ada yang kedua. Yang kedua adalah memahami Al-Quran dan hadis harus difahami sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, apa tadi yang kedua? Memahami Al-Quran dan hadis harus difahami sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka perlu kita belajar kitab tafsir bil maksur, tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan perkataan sahabat, gitu. Supaya kita tidak salah memahami ayat dan hadis tersebut. Bahkan sahabat saja kadang-kadang ada yang enggak paham, mesti tanya kepada Nabi. Seperti misalnya ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa la talbisu imanuhum bidzulmi. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, sebagian sahabat resah dan gelisah. Mereka pergi ke Nabi. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri sendiri? Apakah kami tidak sempurna iman kami ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum mengatakan, bukan seperti itu maksud ayat itu. Coba saja, sahabat aja kadang-kadang enggak paham ayat itu. Baru kemudian Nabi menjelaskan. Maksud dalam ayat itu adalah syirik. Kemudian Nabi menyebutkan surat Luqman ayat 13. Inna syirka ladulmun adzim. Jadi maksud ayat itu orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Nah, itu sebagai contoh. Karena ada juga nanti ayatnya diambil tapi maknanya diselewengkan. Kita kan nggak tahu, kita pikir ada ayatnya, hadisnya betul, udah ikut kita, padahal diselewengkan. Kita nggak cukup ilmu untuk mendeteksinya. Akhirnya sudahlah kita melenceng dari jalan siratal. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kayaknya udah pernah saya sampaikan, belum? Belum ya? Anggap aja belum. Walaupun perasaan saya sudah. Dan yang ketiga, mendahulukan wahyu daripada akal dan perasaan. Mendahulukan wahyu daripada akal dan perasaan. Berarti aliran sesat atau aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang bukan siratal mustaqim, itu jika ada ayat bertentangan dengan akal atau perasaan, ayat yang diobok-obok dirubah, ini sesat. Yang benar, jika ayat bertentangan dengan akal dan perasaan, mana yang kita rubah? Akal dan perasaan kita. Kayak kita pakai peci ini ya, ini peci Bu ya. Peci bukan. Ya, anggap aja peci. Yang peci kok. Ketika saya pakai enggak pas, apa yang saya lakukan? Apakah peci yang saya tukar supaya pas dengan kepala saya, atau kepala saya yang saya potong supaya pas dengan peci? Hah? Peci yang kita coba ditukar. Nah, itu artinya peci ini ibarat wahyu,
Kepala kita ibarat akal. Jadi kalau wahyu bertentangan dengan akal kita yang kita rubah. Contoh, Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Muka kamu lekot. Apa arti ayat itu? Nikahilah kalian perempuan yang baik-baik 2. Kontabo 2, 3, 4. Jika kamu tidak mampu, takut tidak mampu berlaku adil, baru 1. Artinya 1 itu alternatif terakhir. Nak setuju dah. Saya kalau suami saya minta cerai, saya minta kawin lagi, saya minta cerai. Sekarang saya tanya, ayat tadi bertentangan enggak dengan perasaan ibu-ibu? Katakanlah bertentangan. Saya enggak bilang enggak bertentangan. Apalagi mukanya tadi udah berubah. Tapi walaupun bertentangan, jangan sekali-sekali kita merubah ayat. Jangan sekali-sekali menyalahkan ayat. Kalau enggak setuju poligami itu oke. Tapi jangan sekali-sekali menyalahkan. Saya enggak setuju dengan ayat itu, bisa kufur kita. Kalau kita memang enggak mau poligami, tidak setuju, memang suami kita belum mampu. Punya istri 1 saja dia udah kolesterol. Punya istri 2. Selesai. Punya istri 1 saja, bentar dia check up dia. Mikir beras, mikir rekening ini, rekening itu dia. Paham ya? Tapi yang ingin kita katakan, jika ayat bertentangan dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, jangan sekali-sekali menyalahkan ayat. Tapi salahlah perasaan kita, walaupun kita memang seperti itu. Jangan sekali-sekali mengatakan, saya nggak setuju dengan ayat itu. Itu bahaya. Jangankan tidak setuju 1 ayat, 1 huruf pun kita tidak setuju, bisa kufur kita. Kalau nggak setuju dengan makna ayat itu boleh, nggak setuju poligami boleh, tapi bukan kita menolak ayatnya, tapi kita menolak suami kita. Tolak aja kejuran mana. Ya, paham ya? Jadi mendahulukan wahyu daripada. Tapi kalau orang-orang jil nggak seperti itu, orang-orang jaringan Islam liberal, jika ayat bertentangan dengan fikiran, ayat mereka takwil-takwilkan, rubah-rubah. Agar sesuai dengan akal mereka yang kadang-kadang rusak. Karena akal kita ini kan kadang-kadang dipengaruhi oleh pendidikan kita, pendidikan yang salah. Misalnya belajar Islam kemana? Ke Amerika, ke Kanada. Bukan belajar Islam ke sumber aslinya. Atau barangkali dipengaruhi oleh hawa nafsu kita, ya kan? Jadi kalau wahyu bertentangan dengan akal dan perasaan kita, akal dan perasaan kita yang harus kita ubah. Keberapa lagi? Keberapa? Yang keempat, mendahulukan ayat-ayat yang muhkam daripada ayat-ayat mutasyabihat. Mendahulukan ayat-ayat yang muhkam daripada ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat yang muhkam? Ayat yang muhkam ini ayat-ayat yang jelas ya. Ini bukan dalam konteks usul fikih, ya. Tapi dalam konteks ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran. Ya. Jadi ayat yang muhkam ini ayat yang jelas ya. Tegas, qat'i, jelas. Ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang mempunyai makna ganda, samar-samar. Paham ya? Nah, kadang-kadang orang-orang sesat, mereka membuang ayat-ayat muhkam atau tidak pakai ayat-ayat muhkam, mengambil ayat-ayat mutasyabihat. Makanya Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'u ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah." Adapun orang-orang yang cenderung kepada kesesatan,
Mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Contoh misalnya ayat yang muhkam ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jelas kan? Laki-laki pemimpin kaum wanita. Dalam hadis yang saya juga disebutkan ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan minta pertanggungjawaban. Jelas kan? Nah, sekarang saya tanya, yang pertama diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi Adam atau Hawa? Adam. Jelas kan? Kata ini kan? Nah, tapi oleh kaum gender ditolak ayat ini. Mereka ambil ayat-ayat lain yang menunjukkan laki-laki dan perempuan sama. Kalau sama itu namanya bukan sepasang. Coba ibu-ibu misalnya, gembok dengan gembok, bisa nggak kita gunakan kunci itu? Kunci dengan kunci, mor dengan mor, baut dengan baut. Baru bisa mor dengan baut, kunci dengan gembok. Artinya berpasangan. Makanya Allah ciptakan juga fisiknya berbeda, sifatnya juga berbeda. Paham ya? Fisiknya perempuan itu ayu, lemah lembut. Tapi laki-laki kekar, itu fisiknya. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang berat ditangani oleh laki-laki. Galigor, ya, pelakin buat tengah jalan. Enggak boleh wanita sayang dia. Enggak sama. Kalau sama, yang untung laki-laki, yang hancur perempuan. Yang untung laki-laki. Makanya sekarang laki-laki pintar dia, cari istri yang udah punya uang, punya kerja. Nanti tugas dia apa? Ngopi-ngopi di warung. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Nabi mengatakan berilah makan istrimu ketika kamu makan, bukan kamu makan sama istri. Ini sengaja cari istri yang pegawai, yang kerja. Nanti dia ngopi, butuh uang, rayu-rayu istri adindaku tercinta. Itu salah, rusak kehidupan. Bukan nggak boleh laki perempuan bekerja tapi artinya itu bukan kewajiban dia. Dia hanya sifatnya membantu. Tapi oleh gender nggak. Bahkan sekarang ada aktivis gender nggak kawin dia. Kenapa? Dia ingin kayak laki-laki, nggak memiliki keturunan. Dia nggak keturunan itu menghambat. Baru dia menyesal ketika udah tua, nggak laku lagi, baru menyesal dia. Lihat orang lain punya anak, punya cucu, ada. Nggak mau kawin dia. Kenapa? Karena menghambat karirnya katanya. Apa karir itu bisa membahagiakan? Nanti umur kita 50 tahun, lihat orang gendong cucu, gendong anak. Tanya kita gendong, Mbak Pitang. Nah, di situ baru menyesal. Mau menikah lagi, udah nggak mungkin lagi, sudah tua. Kalau menikah pun nggak mungkin punya anak. Itu baru menyesal. Maka jangan kita rubah fitrah Allah. Allah ciptakan berpasangan. Itu artinya berbeda. Yang sama apa? Ketakwaan, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu sama. Makanya Allah juga berfirman, Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling. Itu kira-kira 4, tapi masih banyak. Tapi yang penting itu 4. Kalau itu bisa kita jaga, insya Allah kita berada di jalan yang lurus. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Kenapa kita setiap saat berdoa dengan doa ihdinas siratal? Suka nggak suka doa itu mesti kita ucapkan. Wajib, bahkan tidak sah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah ada doa yang selalu kita baca. Apa doanya? Kenapa? Itu belum terhitung salat sunat. Salat wajib saja sehari 5 waktu. Itu bukan sekali. Kalau 3 rakaat
3 kali. Kalau 4 rakaat, kenapa kita selalu mengulang-ulang? Kenapa nggak cukup sekali aja? Kenapa? Ya. Karena setiap detik kita ada kemungkinan sesat, Bu. Karena setiap saat kita ada kemungkinan sesat. Apalagi kita suka balik-balik hati. Makanya kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Kita kadang-kadang waktu kita bolak-balik ngaji sama Ustaz Herman begini, nanti ngaji sama yang lain begini. Hari-hari sehari pindah 3 kali kita pindah prinsip. Bolak-balik hati kita. Makanya kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi iblis itu telah mengikrarkan diri di hadapan Allah. Iblis telah mengikrarkan diri di hadapan Allah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 16 gitulah. Yang bunyinya begini. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Kata siapa nih? Kata iblis kepada Allah. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim. Itu apa? Pernyataan iblis langsung ke hadapan Allah. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Berani ngomong kayak gitu iblis pada Allah. Bagaimana cara? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan manusia. Hati-hati di depan siapa? Wa min khalfihim, dari belakang manusia. Wa an aymanihim, wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an shimailihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau akan mendapati kebanyakan mereka enggak akan bersyukur padamu. Apa maksudnya iblis datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Apa maksudnya? Kita dikepung kita. Dan yang mengepung manusia itu bukan iblis. Iblis hanya bosnya dia. Tentaranya, kaki tangannya siapa? Setan. Setan. Setan itu kadang-kadang ada juga dari kalangan manusia, bukan hanya dari bangsa jin saja, bukan hanya membisik-bisikkan di dada, di dalam tubuh kita, dari luar tubuh kita juga banyak bisik-bisikan dari manusia. Yuk kita ngeroki, setan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurfal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu setan-setan dari kalangan bangsa jin dan manusia. Setan-setan dari kalangan manusia dan bangsa jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lain kata-kata yang indah itu. Berarti kaki tangan iblis itu siapa namanya? Setan. Setan itu bisa dari bangsa jin juga dari bangsa manusia. Apa tugas setan itu? Allah jelaskan dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, kata Allah. Maka jadikanlah ia musuh, jangan jadikan teman. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya, golongannya, untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Makanya ya, saya sering bilang, kalau ada orang bilang ngajak orang lain, ibu buka jilbab aja lah, cantik ibu, makin cantik. Kalau kita bilang syaitan kamu, boleh nggak? Boleh nggak? Berani? Nah, ada. Tapi sebenarnya betul kan? Betul. Ayat itu kan? Itu dia. Makanya kita perlu berdoa, karena setiap saat ada yang menggoda. Yang paling berat itu dari kalangan bangsa manusia. Contoh, anak kita dididik baik-baik, 2 orang yang didiknya, ayah, ibunya. Tapi berapa orang kadang-kadang yang merusaknya di luar sana. Orang udah baik ya, udah baik, dia istiqamah. Ketika dia bekerja, disuruh sama bosnya, kamu buat ini, pecat kamu. Dia buat, padahal itu bisa jadi sesuatu yang haram. Harga sekian dia suruh buat sekian. Ya. Makanya lebih bahaya setan-setan dari jenis manusia. Ngajak kita, pengaruhnya kita. Ya. Tak sanggup kadang-kadang kita menahannya. Kadang-kadang setan itu gak jauh, di rumah kita sendiri dah. Ya. Dek, abang adik ngaji ya. Buat apa ngaji? Bang, abang pakai adik pakai jilbab. Abang pakai jilbab. Sekarang siapa yang setan begitu? Nah, itulah kadang-kadang gak jauh-jauh. Kadang repot kita menghadapi setan dari jenis. Jadi itulah ibu ya. InsyaAllah kenapa Allah menyuruh kita selalu berdoa ihdinas siratal. Ada yang mau bertanya bu? Silakan. Ya. Jadi waktu udah musola ada yang goda, ada setan, ada iblis. Apa beda setan dengan iblis? Nama bagus dah solat. Apa beda setan dengan iblis? Kalau iblis itu iblis itu adalah bosnya bangsa jin. Ya. Bosnya bangsa. Wa minal jin. Iblis itu dari bangsa jin. Ya. Kemudian dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, ketika ditanya kepada iblis kenapa tidak mau sujud pada Adam, sujud penghormatan, apa jawabannya? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari api. Itu bangsa jin. Bosnya bangsa jin itu iblis. Dan itu cuma satu. Iblis itu cuma satu. Nah, tinggal. Sementara setan adalah kaki tangannya. Ibarat raja itu tentaranya. Nah, setan itu ada 2, ada dari bangsa jin yang membisik-bisik salat tadi, yang mengganggu kita sampai lupa berapa rakaat. Ketika begitu salat baru teringat di mana kunci. Kemudian ketika azan dia lari atau balik lagi ke kamar. Itu setan dari jenis jin. Alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati. Kan Nabi juga mengatakan ma minkum min ahadin illa ukila bihi qarinuhu minal jin. Dalam riwayat lain dikatakan minasyaitan. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan ditemani dalam tubuhnya qarinuhu minasyaitan. Qarin dari jenis setan. Inilah yang dititipkan oleh iblis
pada setiap kita untuk menggoda kita. Makanya ibu-ibu, kalau ada bisikan-bisikan itu bukan dari kita, dari jin yang bersemayam dalam jiwa-jiwa kita, tubuh kita. Makanya kenapa kan Allah mengatakan idza kepada malaikat ratibun atidun, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu. Hatta ya'malaha, kecuali dia mengerjakannya, karena bisa jadi bisikan-bisikan itu dari syekh, bukan dari dirinya. Jadi jangan dilayani. Kalau dilayani kita repot nantinya. Coba kadang-kadang dibisik di hati kita. Macam-macam. Jangan sebentar-bentar istighfar, astagfirullah, sebagainya. Ibu, astagfirullah itu. Ya, kan aku ngelak ada mana. Itu bisa jadi dari syekh, enggak usah ditanggapi. Demikian juga kalau kita salat, diganggu kita tanggapi, akhirnya kita enggak akan jadi salat kita. Oh, cuek aja, cuek baik. Karena dia menggoda. Ya, setan itu hanya menggoda. Sekarang saya tanya, biasanya kalau orang menggoda seseorang, kalau orang yang digoda cuek, mau nggak digoda lagi? Halo dek, nggak open pun dia. Besoknya nggak berani, capek dia. Tapi halo dek, abang Nilna, mana ada besoknya? Kalau nggak dia godanya kita nggak, ya? Kayak kita goda anak kecil ya, kita cubit dia nangis, senang aja gatal tangan kita cubit. Tapi kalau dia nggak open, biasa aja. Akhirnya kita nggak mau lagi. Demikian juga kalau kita open tadi, kita layani terus bisa sampai kadang-kadang dalam salat astagfirullah, itu udah bahaya dah. Jadi nggak usah, cuekin aja. Nah, ada lagi yang lain tuh? Ya. Iya, sakratul maut itu abstrak ya. Kadang-kadang ada juga orang sudah sakratul maut tapi nggak jadi mati. Ada juga orang yang kita pikir tidak sakratul maut tiba-tiba meninggal. Itu memang susah. Makanya kita tidak bisa memastikan. Cuman kalau kita lihat saja orang mau meninggal, tugas kita talqinkan saja. Apakah nyawanya sudah sampai di tenggorokan atau belum, kita juga nggak tahu. Yang penting kata Nabi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha. Ada juga orang tuh kita pikir sudah meninggal, udah napasnya mulutnya, tapi tiba-tiba nggak jadi. Ada orang biasa-biasa aja ngomong, tiba-tiba kan udah pergi berangkatnya. Ya. Ya, jelas. Jadi ya, yang disuruh oleh Nabi talqinkan la ilaha. Kita mengajarkan kepada dia la ilaha illallah. Ya. Kayak tadi Nabi mencontohkan ketika Nabi menjenguk seorang laki-laki Ansar. Tapi kalau dia sudah nggak mampu berbicara, kita bisik telinganya. Jadi la ilaha illallah, kita ajarkan dia la ilaha. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang bilang la ilaha, meninggal dia? Bagus nggak meninggalnya? Jadi Allah melihat ucapannya atau melihat hatinya? Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Allah tidak melihat lafadznya. Dia ingin bilang apa? La ilaha illallah. Tapi tiba-tiba nggak sampai nafasnya. Allah melihat nggak sampai nafasnya atau maksudnya. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuma di kampung kita banyak cicaknya. Makanya karena takut nanti bilang la ilaha illallah, nggak ada Tuhan, rumah dia PKI banyak. Bahaya kali, padahal bukan seperti itu. Maka Allah bukan Allah. Kalau Allah itu sekedar nama. Tapi la ilaha illallah, walaupun dia bilang la ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian dia meninggal, tapi yang ingin dia bilang apa? Illallah. Enggak kesampaian. Tapi kan Allah tahu apa yang ingin.
Jadi jangan kita menghukum seperti itu. Tak apa-apa. Ini kadang-kadang di masyarakat seperti itu. Makanya disuruh la Allah saja supaya apa? La ilaha. Enggak. Allah tidak melihat. Bahkan ada orang kadang-kadang meninggalnya stroke. Enggak bisa dia bilang la ilaha illallah. Jangankan la ilaha illallah. Kasih kopi itu kasih kopi satu aja. Tapi enggak apa-apa. Allah melihat hatinya. Paham ya? Nah, jadi serakatul maut itu abstrak sekali ya. Yang penting kita melihat ada orang sudah sekarat. Tugas kita adalah mengajarkan, menuntun dia agar meninggalnya dalam keadaan bertauhid tadi, dengan mengajarkan kalimat. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui dari Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, ia pasti masuk. Mana? Kami berbadan orang mau meninggal Ustaz. Jadi kami membaca Yasin, baca Yasin. Ya, tidak digantian dengan saya lagi. Boleh. Siapapun boleh, tapi maksudnya jangan juga terlalu ramai ya, karena nanti mengganggu. Berdua kami. Boleh. Boleh berdua boleh. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.